Bisa menciptakan suasana yang baik, saling pengertian, saling memahami antara kesibukan masing-masing. Iya. Well, tidak gampang sih ya, karena Padang Pekanbaru itu kan cukup jauh ya. Cukup jauh, betul. Tapi ya support dari suami itu pasti menjadi salah satu kunci. Jadi kadang-kadang suami ke Pekanbaru, kadang-kadang saya ke Padang gitu. Dan alhamdulillah juga anak-anak termasuk mereka itu tidak rewel ya, dan juga tentu tidak lepas dari bantuan orang-orang sekitar. Saya juga punya waktu itu asisten rumah tangga yang cukup paham dengan kondisi akhirnya, dan dia juga banyak memudahkanlah urusan-urusan untuk anak-anak. Dia udah bisa dilepas. Jadi akhirnya setahun di Pekanbaru itu ya alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Bu, kita pengen tahu lebih jauh ya. Di Sumatera Barat ini kan sekarang ini sudah semakin marak munculan hotel-hotel. Tidak hanya hotel bintang 3 ke bawah ya, termasuk juga bahkan hotel bintang 4 ya, seperti itu tadi ya, seperti ini ya, dari Grand Zuri kemudian berubah menjadi Padang Premier. Nah, bagaimana Ibu menyikapi dengan banyaknya hotel-hotel yang bermunculan seperti itu supaya nih Padang Premier tetap bisa eksis dan mampu berkompetisi dengan usaha sendiri? Ya, Pak Ari, sebenarnya menjalankan hotel tidak sulit sih sebenarnya, asal kita mau menjadi orang yang punya integritas baik ya. Yang saya paling concern, saya ingin bangun itu adalah SDM-nya. Jadi SDM itulah yang menentukan apakah hotel itu bisa survive atau tidak. Kalau kita bangun hotel sehebat apapun, sebagus apapun, semewah apapun, kalau SDM yang merunning di dalam itu tidak bagus, tidak bisa dipercaya, tidak handal, percuma. Karena hotel itu kan hubungannya dengan servis. Kalau servis tidak bagus, ya siapa yang mau ke hotel? Kayak kopi ini lah misalnya. Di luar Pak Ari mungkin beli kopi ini mungkin nggak nyampe 10.000 ya. Nggak nyampe 10.000. Kenapa di hotel kita bisa jual ini sebesar 45.000 misalnya? Ya karena servisnya beda gitu. Nah jadi kalau misalnya servis yang diberikan di hotel sama saja dengan servis yang di luar, itu ngapain orang ke hotel? Nah, membangun SDM itu juga tidak hanya membangun skill, tapi juga membangun mentalitas mereka, membangun kebersamaan, membangun mindset mereka bahwa kalau hotel bagus, mereka juga akan menjadi bagus. Kalau hotel hebat, mereka juga hebat. Kalau tamunya bagus, mereka juga akan, kalau tamunya ramai, mereka juga akan dapat profit. Karena di hotel itu ada 10% dari revenue itu dibagi ke karyawan berupa uang servis atau service charge. Kalau sekarang UMR, Pak Ari tahu berapa? 2,6, 2,5, kan baru naik kemarin ya. Jadi sekitar 2,5 lah. Nah, service charge yang diterima oleh karyawan paling rendah itu malah bisa lebih dari 2,5 juta gitu loh. Jadi di samping dapat gaji pokok 2,5 juta, mereka juga dapat uang servis. Jadi gajinya itu double. Bahkan pernah kita mencapai uang servis itu per karyawan. Everyone, saya Debbie dari ETC English Tutorial Center. Saya Surni dari Grand Zuri Hotel Padang. Saya Titi dari Ayam Kinari. Don't forget to Like, subscribe, and share. Cilote, what do you mean? Stay tuned. Dari gaji pokok dapat 5 juta dari uang servis, berarti udah 7,5. Itu untuk karyawan paling rendah loh. Karyawan-karyawan yang tamatan SMK, karyawan yang level terendah gitu. Untuk karyawan yang level lebih tinggi lagi uang servis charge-nya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita kasih servis bagus ke tamu, feedback-nya akan kembali lagi ke kita. Terus juga saya membangun hubungan dengan karyawan itu seperti kita nih satu keluarga besar. Kalau si A sakit, kita sakit. Si A bermasalah, kita bermasalah. Si A nggak benar, kita juga akan menanggung akibatnya. Jadi akhirnya semua itu saling bantu-membantu, saling mensupport, saling meringankan, saling melapangkan gitu. Tidak ada sikut-sikutan, tidak ada karyawan yang merasa pingin tinggi sendiri. Karena misalnya di front office ada late charge. Late charge ini misalnya tamu yang tidak membayar atau tamu yang bermasalah, yang karena administrasi misalnya, atau karena tamunya memang tricky.
karyawan itu tidak bisa main melepaskan diri sendiri. Karena kalau misalnya ada lecas, katakanlah lecas 1 kamar 1 juta. Oh, itu yang menanggung bukan hanya reception yang menghandle. 1 shift itu akan kena untuk mengganti gitu. Karena kalau saya lihat di hotel lain, di mungkin banyak ya, masing-masing itu dikasih bertanggung jawab. Kalau dia nggak benar, berarti dia akan tanggung jawab. Kalau itu mereka cenderung akan menjadi berkompetisi secara tidak sehat. Ini menarik Bu. Tadi Bu sudah cerita panjang lebar tentang bagaimana membangun sebuah pengelolaan manajemen hotel yang baik, ya kan? Nah kemudian kita pengen lihat dari sisi customer side-nya, kan begitu. Nah kira-kira menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi kunci ya selama Ibu berada di Padang Hotel ini dalam mengelola sebuah hotel sehingga membangun sebuah citra hotel di mata konsumen ini kan penting sekali. Nah, bagaimana kira-kira Ibu menjawab soal ini? Ya kembali lagi ke human resources Pak Ari. Kenapa? Karena tamu itu datang ke hotel kan mereka ingin mendapatkan servis lebih ya. Kalau ingin yang biasa aja ya ngapain, di hotel kan mahal. Itulah yang kita sentuh dari tamu. Jadi tamu itu semaksimalnya kita layani dengan baik. Banyak sekali tamu-tamu yang memang sudah berulang datang gitu. Nggak boleh lagi kita hanya sekedar Pak Bu, kita sebut dengan nama. Kita jadikan mereka orang yang spesial. Kita dekatin dengan cara yang tidak biasa. Artinya tidak hanya sekedar sapa, tapi juga kita spesialkan gitu loh. Kita hafal apa kebutuhan mereka, sehingga mereka nggak perlu nanya lagi, nggak perlu minta apa lagi. Kita udah tahu orang si tamu A ini kebiasaannya apa, si tamu B pinginnya seperti apa gitu. Walaupun secara general tuh standarnya kan sudah ada, tapi masing-masing tamu itu kan juga punya kebiasaan. Jadi kita menyentuh keinginan secara spesifik masing-masing tamu. Dan alhamdulillah tercipta engagement, tercipta semacam hubungan antara tamu, mereka nggak mau ke tempat lain. Relationship. Mereka akhirnya ya alhamdulillah sih sampai sekarang ini kalau saya lihat itu misalnya ada event nih, ini eventnya kenapa nggak di tempat kita, kok bisa ke hotel lain. Oh ya Bu, kebetulan kemarin tuh PIC-nya udah datang nanyain ruangan, tapi ruangan kita penuh. Oh ya. Hai, saya Sabrina dari Ayam Goreng Almunda. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share channelnya Celoteh. Event-event pemerintahan. Pariwisata sebenarnya potensi Sumatera Barat ini besar sekali. Mungkin bisa Ibu jelaskan kira-kira harapan Ibu apa? Nah, cuman untuk bidang pariwisata, kalau dari pengalaman kami orang hotel ya, cenderung kalau orang luar itu datang ke Sumatera Barat itu hanya sekali aja. Karena begitu berkunjung ke suatu tempat, apa sih yang dilihat gitu loh. View-nya bagus, tapi fasilitasnya itu tidak mendukung. Terus juga yang terutama tuh masalah kebersihan, masalah preman-preman, masalah toilet, itu yang paling. Jadi orang luar tuh ke sini tuh hanya view, sayang ya, selalu komennya seperti ini, sayang ya punya alam yang bagus tapi belum terkelola dengan baik. Tentunya kita berharap tidak hanya untuk hotel tapi juga untuk Sumatera Barat sendiri, kalau kita ingin orang itu berulang datang, seperti kita ya, saya berapa kali keluar ke daerah lain tuh rasanya nggak cukup sekali datang ke situ, pingin lagi. Bagaimana cara kita bisa menciptakan itu ya, tentu saja kita harus mengelola objek wisata kita semaksimal mungkin gitu. Kemudian kita berharap juga semua sektor yang terkait dengan bidang pariwisata, misalnya rumah makan, kemudian tempat-tempat wisata, transportasi, apalagi oleh-oleh dan segala macam itu bisa bersama-sama satu frekuensi lah, satu semangat, satu visi untuk menjadikan Sumatera Barat ini sebagai kota wisata. Sehingga dengan demikian itu pasti akan membuat tamu-tamu merasa lebih nyaman dan ingin datang lagi. Karena Pak Ari, kalau kita lihat yang meramaikan Sumatera Barat itu saat ini adalah orang-orang Sumatera Barat sendiri. Orang-orang Sumatera Barat yang keluar, kemudian pulang kampung. Nah, pulang kampung pergi ke pantai ini, pergi ke sana, pergi ke sini itu. Nah, orang luar sendiri, misalnya orang Surabaya, saya mau main ke Padang, mau lihat ini, itu jarang.
Kalaupun ada satu dua yang kemudian tertarik karena dipromosikan ini itu, tapi nyampe di sini seperti yang saya bilang tadi, apa sih yang mau dicari, apa sih yang mau dilihat gitu. Padahal kita punya banyak sekali potensinya, cuman pendukung-pendukungnya itu yang belum disinergikan. Menarik sekali, rekan-rekan Sote Wanipin, kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Surnianti, General Manager The Premier Hotel Padang pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan ini bisa memberikan preferensi kepada teman-teman semua, terutama bagi para teman-teman yang memang bekerja di bidang perhotelan dan begitu. Banyak hikmah dan banyak saran-saran dan banyak ide-ide dan kemudian masukan yang bisa kita resap dari apa pembicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kontribusi buat teman-teman semua dan sehingga nanti bermanfaat tentunya, Bu ya. Nah, terima kasih senang sekali Bu bisa ketemu. Terima kasih, Ibu. thank you. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Dan teman-teman, Bu, sembari kita minum kopinya Bu ya. Silakan. Ini area Sky Lounge kita Pak Ari, ini menjadi salah satu favorit buat tamu. Ya, rekan-rekan semua, rekan-rekan penikmat Sote Wanipin, hari ini kita berada di Sky Lounge Hotel Grand Zuri lantai 15. Bagi teman-teman yang kepengen menikmati keindahan suasana, view, di sini kita bisa melihat ada bukit, dan sana kita bisa lihat ada laut, ya. Nah, teman-teman bisa datang ke Hotel Padang Premier Padang, ya. Premier Hotel Padang. Premier Hotel Padang. Sambil menikmati suasana yang indah dan suasana yang enjoy lah. Buat santai-santai sembari menikmati kopi dan berbagai fasilitas yang ada di Hotel Premier Padang ini. Teman-teman semua jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Apabila ada informasi yang ingin teman-teman semua ingin tanyakan, silahkan tulis di bawahnya dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Itu saja yang bisa kita berikan dan semoga bermanfaat. Sampai